Marilah sebelumnya kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 5 Juli 2024, hari Jumat. Kita melanjutkan penjelasan tentang parita perlindungan. Kita sudah menjelaskan sampai Manggala Sutta, paragraf ke-3 ya, 4, masuk keluarga keempat. Nah, mudah-mudahan hari ini selesai paragraf keempatnya. Di pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang anakula ca kamanta. Apa artinya? Lupa artinya bukan lupa. Artinya adalah bermata pencarian yang tidak ruwet. Bukan lupa ya. Nah, di antara penjelasan tentang mata pencarian yang tidak ruwet ya, itu sudah dijelaskan juga tentang 6 cara bagaimana barang yang atau hasil ya, pendapatan yang sudah didapatkan itu hilang. Bagaimana 6 cara? Yang pertama, kalau malas itu juga satu cara pendapatannya yang sudah didapat pun hilang ya. Yang kedua, usahanya menurun. Yang ketiga, tidak bisa menjaga ya. Yang keempat, tidur ya. Yang kelima, apa? Suka meregangkan ya, badan ya. Kadang biasanya itu tanda malas ya, gitu ya. Nah, itu tanda orang malas. Yang keenam apa? Apa tanda orang malas? Ya, posturnya nggak bagus, bungkuk ya nggak, terus kayak lesu gitu ya. Nah, kepala nunduk. Nah, jadi itu tanda-tanda orang malas. Nah, juga jadi 6 ya, tanda atau 6 cara pendapatan yang sudah didapatkan itu bisa hilang. Nah, meskipun di sini disebutkan tentang mata pencaharian ya, tapi kayaknya untuk yogi perihal meditasi juga ini 6 cara meditasinya hilang ya. Kalau malas ya hilang. Kalau usahanya menurun ya, hilang juga. Kalau nggak ngerti cara menjaganya ya, nggak berusaha untuk jaga. Yang keempat, tidur. Kalau tidur meditasi maju? Nah, nggak maju ya. Terus suka meregangkan ya. Suka meregangkan itu ya banyak pegelnya, jadinya pengennya apa? Lurusin pinggang ya. Nah, lurusin pinggang atau nempel di tembok ya. Nah, yang keenam apa? Bungku. Ya, waktu meditasi bungku apa enak? Nah, ya. Banyak yogi pun juga bilang ya, waktu mereka bungku, kadang nimitta bisa ada ya, tapi blur gitu ya, tumpul. Ya, warnanya buram. Nah, waktu mereka berdiri tegap gitu kan, wah langsung terang katanya. Nah, jadi bungkuk juga ya, perihal postur yang tidak baik juga menghalangi ya, apa yang sudah dicapai. Jadi nggak cuma perihal materi saja ya, pencapaian batin pun juga hilang. Nah, di duniawi juga ya, perihal pencapaian batin. Nah, pencapaian batin itu apa?
ya mendapatkan keterampilan apapun. Ya, keterampilan yang sudah didapat ya harus dijaga, harus ngerti cara jaganya, nggak boleh malas, ya, nggak boleh menunjukkan postur-postur yang seperti orang malas. Ya. Orang lihat nih, misalnya kerja sama orang, tapi jalannya begitu. Aduh, ini tidak menginspirasi. Ya, bawahan-bawahannya juga ngelihat bosnya begitu ya malas juga hari itu ya, nggak semangat. Nah, jadi itu pun juga penting. Ya. Bahkan kalau zaman sekarang ya, nggak cuma postur yang penting, ekspresi wajah pun juga penting. Ya. Dulu waktu Banti kerja, bos itu kemana-mana. Nah, kadang dia bilang, how are you? Ya. Tapi cuma berpapasan aja. Belum jawab, dia sudah lewat. Terus teman Banti bilang, sebetulnya mereka itu nggak tanya, apa kabar kamu, bukan? Dia bilang gitu ya. Nanya doang, nggak perlu dijawab juga nggak apa-apa. Ya Banti ya. Jadi buat apa harus dia panggil how are you gitu ya? Nah, nggak perlu katanya ya. Nah itu cuma untuk menyemangatin aja katanya di ruang kerja ya, di lingkup kerja. Oke. Jadi hati-hati ya, ngerti caranya. Intinya sih kalau kita lihat mah perihal usaha ini ya, semuanya. 6 ini kan usaha ya. Oke. Nah, terus ada 4 lagi ya di kitab Atthakatha menjelaskan. Bagaimana bisa mempertahankan apa yang sudah didapatkan ya. Oke, yang pertama, Utthana Sampada katanya ya. Utthana ini apa? Utthata windate dhanam ya. Jadi dijelaskan bahwa orang yang malas itu enggak layak atau enggak pantas mendapatkan sesuatu. Ya, jadi orang yang tekun, yang rajin, yang mengerahkan usaha saja yang pantas mendapatkan enggak cuma materi, tapi juga pencapaian batin, kualitas batin. Jadi intinya apa? Orang malas nggak bisa dapat apa-apa ya, mau materi, mau kualitas batin apapun. Nah ini ada di Sagatha Waga, ya, Yakha Samyutta Nikaya loh ya, Dana Sampati. Nah kemudian di Singgala Sutta juga Buddha kasih perumpamaan. Rajin itu harus kayak apa? Kayak lebah katanya ya, nggak pernah istirahat mencari madu. Kayak lebah. Terus juga kayak ini, apa itu? Termite. Apa itu ya? Termite adalah ca. Termite. TERMITE. Rayap ya, rayap, oke. Lagi errornya. Nah, rayap itu rajin kali dia bangun rumah ya, rumah rayap. Terus dia juga terus makan, terus pindah. Kalau nggak pindah rumah ya dia bertelur, cari makan, bikin rumah. Nggak berhenti ya sampai malam pun juga. Ya. Nah, jadi rajinnya seperti itu katanya kerja, ya, berusaha, rajinnya seperti itu. Nah, kita kalau yang pernah tinggal di hutan ya, itu kalau kalah rajin sama si rayap ya, rayap masuk kuti, rayap masuk ke kamar, ya. Namanya di hutan, tinggal di samping rayap, ya. Nah, rumah rayap apalagi kalau udah deket sama kuti, apalagi kutinya kayu. Wah itu kalau kita nggak rajin, ya kalah rajin artinya. Nah, karena dia berusaha masuk ke kuti itu setiap hari. Nah kalau ada satu hari aja kita nggak nyapu, ya, terus juga nggak perhatiin. Biasanya sih kalau di kuti di hutan ya, di setiap kaki atau pilar kuti ya itu ada kita bikin kayak parit, ya, kayak kolam air. Jadi kadang-kadang dibikin kolam ada biku isi pakai oli bekas, ya.
Nah, oli bekas, tapi oli bekas hati-hati, juga dia biasanya bisa kering. Kadang bahkan rayap lebih pinter, rayap juga pinter ya, jadi dia bikin jembatan di atas oli bekas ya, karena cukup padat ya, jadi mereka bisa lewat di atasnya. Jadi mereka tabur pasir, mereka bikin jembatan di atas. Nah itu kalau kita satu hari aja ya, kita nggak perhatiin kaki-kakinya ya, nah, masuk mereka udah. Kalau udah masuk, nah susah pula kita soalnya ada Panatipata Weramani kan. Kalau nggak Panatipata sih ya mudah bersihinnya ya. Nah, tapi karena Panatipata Weramani itu jadi sebuah tantangan. Nah termasuk kalau kita pakai air, kadang kita milihnya pakai air ya. Supaya apa? Karena kalau pakai oli bekas, kadang-kadang itu misalnya cecak atau tokek ya. Mereka mah berenang doang ya lewat. Nah, tapi kakinya ngecap di tembok. Nah, jadi ada warna hitam-hitam itu di dinding. Ya, mau di furniture, mau di tembok. Nah, jadi kadang-kadang kita milihnya pakai air. Ya, kalau tokek kita nggak bisa halangi masuk, susah. Ya. Nah, kalau sudah masuk ya ditangkap loh, ya, dilepas. Tapi kalau pakai air, nah cap kakinya nggak kelihatan. Nah, tapi kalau air juga mudah, ya. Mudah suka ada jentik ya, jentik. Nah, nanti kalau lama ndak dibersihin jadinya apa? Lumut. Nah, kalau biku udah lumut hijau gitu ya, udah nggak bisa bersihin, harus panggil samanera, harus panggil kapia. Ya. Nah, ya, tapi kalau kayak 2 hari, 3 hari dibersihin terus, nah kita nggak perlu panggil samanera. Jadi biku juga harus rajin tinggal di hutan. Ya. Jadi kalau kalah rajin, ya udah habis dah itu kuti. Ya. Nah, jadi rajin itu bukan perihal seminggu sekali. Ya. Ada Bante tahu yang cuci toilet seminggu sekali, ya. Atau bahkan cuci jubah seminggu sekali. Ya. Nah, tapi rajin itu bukan perihal seminggu sekali, bukan perihal konsisten aja, tapi selalu mawas. Nah, kemarin kita sempat bahas kan ya, pas di ceramah juga. Kalau kita nggak ada usaha, sekejap aja, apa yang masuk? Kotoran batin masuk. Ya. Kalau bukan ku salah, ya aku salah yang muncul di dalam batin. Nah gitu ya. Makanya Buddha kasih perumpamaan rajin itu seperti, kalau nggak lebay ya, seperti rayap. Nah ini yang pertama ya, jadi ketekunan. Ya. Yang kedua, araka sampada. Ya. Araka itu adalah melindungi. Jadi waktu kita sudah mendapatkan sesuatu, kita juga harus punya keterampilan untuk jaga. Kita harus tahu gimana cara jaganya. Nah, zaman dulu sih jaga dari apa? Dari banjir, dari api, ya, dari pencuri, perampok, atau bahkan dari otoritas, ya, pihak otoritas yang tidak sesuai dhamma. Ya, kadang-kadang pemerintah ya, kalau pemerintahnya tidak baik tiba-tiba rampas aja gitu ya. Nah itu juga bagaimana kita jaganya. Nah, kalau zaman sekarang orang masukin ke bank ya, bikin asuransi, investasi dan lain sebagainya. Nah tapi juga harus pilih-pilih enggak. Nah, nanti banknya tiba-tiba bangkrut pula ya. Nah terus investasi juga mesti pilih-pilih. Nanti jangan yang sahamnya anjlok ya. Nah jadi untuk jaga pun juga harus punya keterampilan gitu ya. Nah terus ketiga, kalyana mitata katanya ya. Harus ada kalyana mita ya, jadi teman baik yang kalau kita masih merintis, kita harus ke kalyana mita untuk menerima nasihat, masukan. Gimana sih mulai bisnis? Ya enggak. Nah, kalau kita ketemu orang yang sudah banyak pengalaman, khususnya sudah sukses di bidangnya, nah dia bisa kasih nasihat. Jadi kalau kita belajar dari mereka, mereka sudah punya pengalaman kayak 20-30 tahun ya. Nah itu kayak kita belajar sama profesor, bukan sama S1. Jadi ilmunya langsung dapat, kita nggak usah belajar banyak ya, langsung dapat tutor gitu ya. Nah itu penting.
Ini suara apa ya? Oh, ya. Nabrak. Iya, oke. Jadi kalau punya tutor, wah itu sudah langsung bisa pesat ya. Nah, kita pun nggak usah coba-coba lagi. Ya, itu alangkah baiknya. Kalau yang khususnya yang masih muda-muda, yang baru mau merintis gitu kan. Nah, kalau papanya sendiri bisa menjadi tutor ya. Nah, itu makanya cepat ya. Kadang-kadang kita bilang, iyalah dia kan anak orang kaya. Nggak juga ya, karena papanya sudah banyak pengalaman, jadi ilmunya langsung dapat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ada, bukan dari keluarga yang berada, gimana? Nah, deketin, misalnya dosen kita. Nah, terus nanti kalau sama bos kita bergaulnya sama orang gitu. Ya. Jadi jangan buang-buang waktu, ya. Jangan bergosip sama teman kerja gitu ya, buat apa? Nah itu orang yang kalau mau berhasil itu harus tahu caranya juga ya. Jadi berdiskusi, minta saran, ya, minta masukan, minta kritik ya, supaya maju. Terus yang keempat, sama jiwita. Ya. Sama, S-A-M-A, bukan S-A-M-M-A. Nah, beda artinya ya. Kalau sama ya, double M, itu artinya biasanya benar atau baik. Contohnya sama sati, sama di ya, konsentrasi benar, konsentrasi baik. Nah ini sama, jiwita. Sama ini sebetulnya mirip sama bahasa Indonesia ya, sama. Sama itu apa artinya? Equal ya, balance, seimbang gitu ya, sama. Sama-sama ya. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Nah tapi bukan berarti, oh dapat 100 kita juga keluarin 100 gitu. Nah itu nggak sama katanya ya. Ya sama sih, nilainya sama ya, tapi itu nggak skillful. Belum orang yang terampil katanya. Jadi kalau misalnya dapat sedikit, terus yang sedikit itu juga habis ya. Enggak, itu bukan orang yang terampil katanya ya. Bukan begitu caranya bermata pencarian. Nah yang ada apa? Kalau misalnya pemasukan dapat banyak ya, sebisa mungkin dipikir gimana keluaran itu sedikit. Nah, banyak masuk, keluar sedikit. Jadi sisanya diapain? Nah, sisanya ditabung, diputar lagi ya untuk bisnis. Nah, oleh sebab itu Buddha pun ngajarin ya untuk ini kebahagiaan duniawi. Buddha mengajarkan bagaimana jaga pendapatan kita, penghasilan kita. Gimana? Di Singgala Sutta Buddha ajarkan ya. Jadi 2/4. Nah, jadi dibagi 4 nih penghasilan kita ya. Nah, 2/4-nya, misalnya penghasilan kita 1.000.000. Berarti 2/4 berapa? 500.000. Nah, 500.000 harus katanya dipakai. Sorry. Yang 500.000 ditabung ya. Bukan ditabung, artinya untuk mata pencariannya ya. Nah, untuk operasional lo ya, untuk support mata pencariannya. Nah, kalau 1/4 berarti 250.000. Diapain? Boleh pakai katanya. Oke, ya. Untuk kebutuhan sehari-hari. Terus 1/4-nya lagi untuk apa? Nabung ya, misalnya kalau tiba-tiba sakit ya. Nah, keluarga tiba-tiba sakit ya, tiba-tiba ada keluarga yang minta tolong ya, mau pinjam duit, nah gitu. Nah, 1/4 ini ya. Jadi, tapi kalau gitu Buddha nggak ngajarin kita dana, betul? Yang mana nih yang didanain? Diajarin katanya ya. Jadi, nah waktu yang 1/4 itu ya, yang katanya buat dipakai sehari-hari itu juga termasuk untuk berdana katanya ya. Nah jadi nggak, bukannya suruh tidak berdana ya. Oke. Nah di kata-kata itu jelasin begitu ya. Jadi 4 hal ini. Pertama harus ada ketekunan. Yang kedua harus tahu cara jaga merawat harta. Yang ketiga harus hemat, ya, tahu keluaran dan bagaimana pemasukannya. Yang keempat apa? Punya teman yang baik. Ya. Nah, teman yang baik termasuk istri yang baik. Ya.
suami yang baik gitu ya. Apa yang kita dapatkan bukannya dia habis-habisin ya. Apalagi yang suka judi, waduh susah kali ya. Nah terus selain itu ya dijelaskan juga di Anguttara Nikaya Catukanipata, berarti buku 4 ya. Nama sutanya apa? Ananaya Sutta. Ananaya Sutta ya. Nah di sana ya, Ananaya itu artinya bebas dari hutang. Nah tapi judulnya aja sutta ini bebas dari hutang, tapi Buddha mau mengajarkan ada 4 jenis kebahagiaan katanya ya. Nah yang pertama itu disebut sebagai ati sukha. Ati ada, suka bahagia. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kalau orang punya uang ya atau punya harta, waktu dia tahu dia punya harta pun juga ada kebahagiaan ya. Kayak batin tenang gitu. Wah, ada duit. Misalnya khususnya awal bulan ya enggak. Pas gajian kan ada duit ya, bulan ini Mas ada duit. Jadi tahu bahwa dia ada duit pun juga itu ada kebahagiaan tertentu. Nah, ini satu jenis kebahagiaan. Yang kedua, bhoga sukha. Bhoga sukha artinya waktu dia ada duit berarti kan dia bisa pakai. Nah, waktu dia pakai ya, waktu dia menggunakan hasil kerja keras itu juga ada kebahagiaan ya. Nah, jadi karena ada duit makanya bisa belanja ya, makanya bisa berdana dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, nah ini baru ananaya sukha namanya. Kebahagiaan karena bebas dari utang. Kalau orang punya utang, kepikiran terus ya enggak, menderita ya. Aduh, akhir bulan ini gimana ya bayar utang bulan depan. Habis bulan ini gimana bayar tahun lalu ya, tahun depan ya. Aduh, jadi kayaknya setiap waktu selalu dirongrong ya. Kayaknya kepikiran terus harus bayar, gimana cara bayarnya? Kalau ketutup, kalau nggak ketutup, minjem lagi. Jadi nggak pernah selesainya. Jadi kalau nggak ada utang, wah itu juga sebuah kebahagiaan. Ya. Nah tapi kalau zaman sekarang ya, minjemin utang juga kepikiran ya dah. Jadi itu juga bukan sebuah kebahagiaan. Tapi kalau dianggap sebagai investasi ya, karena orang pinjam biasanya kan dikasih bunga ya dah. Kita berharap dapat bunganya kan. Nah itu, tapi zaman sekarang ya orang pinter ya, pinjam hutang pun juga kayak belut ya, lari-lari ya. Jadi itu juga aduh duka kali pinjemin orang ya. Yang keempat, anawaja sukha. Anawaja artinya tidak tercela. Nah ini waktu kita bermata pencarian, kalau tidak tercela kita tenang, bermata pencarian itu tenang. Misalnya enggak tipu menipu masalah pajak, tenang enggak? Nah, kalau kita nipu-nipu ya, lihat polisi pun langsung duk ya. Nah itu. Jadi yang paling penting itu bukannya perihal mata pencarian kita itu jualan barang yang bagus atau enggak bagus, ya. Jualan barang yang bersih atau enggak bersih. Bersih artinya misalnya kadang orang ada jualan sampah loh ya. Nah, sampah itu malah jadi mata pencarian mereka. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang hina karena itu barang yang dibuang orang, kotor. Ya. Kalau orang yang terampil, sampah juga bisa jadi duit. Nah ya Bante juga pernah lihat tuh di Singapura. Orang ngumpul ini itu zaman sekarang kan banyak ini ya, kayak JNE ya. Terus pakai pos-pos gitu kan, kirim kemana-mana. Zaman sekarang kan udah mudah ya. Nah itu kan banyak tuh sampah-sampah plastik ya. Terus ada juga kalau barang yang pecah belah kan dikerat ya, kayu-kayu. Nah dia kumpulin kayu itu. Terus dia sebetulnya jadi modalnya kosong. Cuma modal semangat doang ya, keliling kota ngumpulin kayu kayak itu. Terus dia bikin apa? Bikin bingkai, bikin apa, hiasan. Ya bikin kursi, jual lagi. Ya dia modalnya cuma ya sedikit loh, bahan-bahan sama mungkin perkakas ya, terus dapat jualan ya. Nah kayak gitu, di satu sisi juga ngurangin sampah, dia bantu orang ya.
untuk ngurangin polusi sampah. Di sisi yang lain jadi duit. Nah itu kalau orang terampil. Ya, nah, jadi bukan berarti karena dagangannya kotor ya, lalu mata pencariannya hina. Enggak juga ya. Kadang orang misalnya berdana apa? Berdana, maksudnya jualan permata dah. Tapi hasil dari menerima menadah, ya, menadah orang ngerampok gitu misalnya. Atau misalnya, zaman sekarang terkenal kan tambangnya ilegal, gitu ya. Nah yang itu memang barangnya bagus, ya semua orang suka. Tapi justru malah hina karena mata pencariannya apa? Hina tidak hina itu jadinya patokannya bukannya kualitas barangnya, tapi apa? Cara kerjanya, cara mendapatkannya. Kalau banyak sikut orang, ya menyakiti orang, ya justru bikin orang kehilangan mata pencarian. Nah itu baru hina. Ya, jadi yang paling penting bukan barang yang kita jual ya, atau bahkan bukan seberapa sukses sih kita bermata pencarian. Tapi waktu bermata pencarian ya, jangan sampai menyakiti orang terus bikin banyak aku salah. Ya. Nah itu yang paling penting malah di sini. Ya, ana wajah suka ya, waktu kita tidak menyakiti orang, waktu kita juga bermata pencarian tidak banyak aku salah ya, tidak banyak ya, bukan berarti tidak ada ya. Pasti kita ngerasa bahwa oh mata pencarian saya tidak bersalah. Waktu itu happy. Ya. Nggak ada kekhawatiran ditangkap orang, dicela orang. Ya. Jadi 4 hal. Ya. Adi suka itu juga kebahagiaan. Ya. Waktu menggunakan boga suka. Nggak ada utang juga bahagia. Apalagi kalau tidak tercela. Nah ini baru mata pencarian yang seperti ini kita bilang manggala. Kasih berkah. Kalau kita ingat dulu penjelasan kenapa disebut sebagai berkah, karena bisa bikin kualitas hidup kita meningkat. Nah, kebahagiaan kita meningkat, materi kita meningkat, ya. Nah, secara spiritual apalagi kalau meningkat, nah itu adalah sungguh-sungguh berkah katanya ya. Nah, oke, jadi di sini ya pingin ditekankan bahwa pertama ya perlu kita ada teman yang baik. Ya, teman yang baik kadang-kadang mungkin kalau kita berusaha sendiri gitu ya, nah kita perlu klien yang baik loh ya, nah, nasabah yang baik, customer yang baik, terus termasuk apa, teman, misalnya apa ya namanya, vendor, pemasok yang baik ya, atau bahkan teman bisnis yang baik. Nah itu juga semua bisa kalian minta. Ya kadang meskipun keputusan kita salah, dia bisa bilang, jangan kamu kayak gitu ya, nanti kamu susah sendiri. Nah, jangan berani-berani seperti itu. Misalnya dia udah kasih masukan. Nah yang seperti itu kalian minta. Ya. Terus yang kedua, perihal mencari, perihal mempertahankan, menjaga, itu juga perlu terampil. Harus tahu caranya. Nah itu 2. Yang ketiga tentunya nggak boleh tidak berusaha. Harus tekun, harus mengerahkan energi. 3 itu sih intinya. Nah waktu itu baru disebut sebagai mata pencariannya tidak ruwet. Tidak ruwet. Nah di sini sedikit ingin dijelaskan ya. Kalau kita lihat paragraf ini, berarti mata pitu upadhanang itu ada berapa manggala? Lupa semua ya, ini murid. Ya, habis dengar sini keluar situ ya. Catat pun juga enggak ya. Jadi mata upadhanang itu 1 ya, berarti mendukung mama ya. Terus mata pitu ya mendukung papa, berarti itu udah 2 berkah katanya ya. Terus puta darasa sanggaho ya, menopang anak dan istri. Nah ini ya, anak istri berarti jadi 1 ya, itu karena tanggung jawab loh ya, karena berkeluarga.
Terus yang keempat apa? Baru mata pencarian yang tidak ruwet. Kalau kita lihat berarti ada 4 berkah ya. Nah, dijelaskan di kata sebetulnya ada beberapa cara sih cara menghitung manggala ini. Katanya kalau misalnya mata pitu ya, itu 2, terus putadara ya, dibagi juga 2 ya, anak, istri gitu ya. Nah, maka total di paragraf ini ada 5 manggala, 5 berkah. Nah, kalau cara hitungnya begitu, nanti total semua berkah di Manggala Sutta itu ada berapa totalnya? 38 ya. Jadi kalau misalnya puta dan dara dipecah jadi 2, berarti 39 nantinya. Nah, tapi nggak begitu masalah ya. Maksudnya ada 39 berkah atau 38 berkah. Nah, yang penting apa berkah itu kita harus pahami. Ya. Nah, terus cuma kebanyakan secara tradisinya disebut apa? Adhating Sanca Manggalang ya 38. Ya. Nah, di kitab-kitab pun jelasin 38. Nah, itu saja ada tambahan dari Sayadaw ya bahwa Manggala itu bisa 38 atau 39. Nah, hari ini sampai di sini dulu, berarti kita sudah menyelesaikan sampai ke paragraf 4. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan pelimpahan jasa. Idang me punyang asawa kaya waham hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu.